sama Prof. Ya, sekarang apa yang saya ini nggak ada agree apanya ini semua sama ya. Saya pun juga agak gimana? Instrumennya terdiri dari 10 pertanyaan. 105 orang. Ini yang kita dapatkan. Dan bagaimana kita ngujinya? Oke, sebelum saya uji, bahwa kita menggunakan Romba Alpha seperti mana tadi diinin sama Pak Ahmad, ya. Caranya menggunakan Romba Alpha. Oke, thresholdnya, ambang batasnya gimana menafsirkannya nanti? Apabila lebih dari 0,6 ke atas, berarti instrumen ini adalah memenuhi reliabilitas. Oke, itu. Oke, ya. Yes. Maaf Pak Dokter, tanya dulu sebentar Pak Dokter. Ya, silakan. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Kita pergi ke analyze, hal yang sama yang kita buka. Oke, ya. Ya. Cuma supaya sama di data view lah gitu supaya ya silakan. Saya tampilannya angka satunya pertanyaan pertama. Masuknya seperti bagaimana? Nah, kopinya Pak ya? Kalau saya kasih 2 itu ya kayak punya ibu itu nanti. Ini contohnya nomor 1 ya. Oke ya. Saya kasih desimalnya ini umpamanya. Kalau kemarin kita deskriptif ya. Iya. Nah, sekarang kita bukan yang ini yang kita ingin. Sekarang kita ingin mengetahui reliabilitasnya. Berarti kita pergi ke scale. Di sini ini ada scale. Ada nggak yang seperti ini scale ini? Ada Dok. Reliability analysis, karena kita menganalisa reliabilitasnya. Nah, makanya ini yang kita klik. Nah, ketika kita klik, apa yang muncul? Nah, seperti ini. Seperti ini yang muncul ya. Oke, jadi kita ingin tes semua, jadi masukin dari 1 ke shift ke 10 ini, kita klik semua ini. Baru yang ini nih. Kita masukkan ke ruang item. Oke, klik seperti ini. Nah, dipindah ke sini semua. Prof, saya pindah tapi Jadi di sini di item ini ada 10 ya. Jadi 10 pertanyaan tadi yang kita ingin tes, ya. Yang ingin kita klik adalah yang pertama adalah scale. Oke. Scale if item deleted. Sudah itu correlations. Itu aja dulu. Kita klik continue. Maksudnya kita ingin tahu. Oke. Nah, balik ke sini baru klik OK. Bikin semua statistik, scale if item deleted, correlation, continue, klik OK. Oke, sudah ini. Oke, semua dapat yang seperti ini juga. Dapat. sama Prof, sama. Iya. Oke, kita ingin cari reliabilitas. Oke, maka yang pertama yang kita akan lihat, yang ini. Oke ya. Oke, sebenarnya nggak semuanya yang harus kita lihat. Ini untuk memastikan bahwa totalnya adalah 105. Oke, berarti 100%. Nggak ada yang missing, kayak Ibu tadi nanya itu. Maksudnya total respondennya masuk semua. Oke.
Nah, ini yang harus kita lihat ini. Yang kecil. Apa tadi? Di atas 0,6. Dia 0,6. 6. Di atas 0,6. Nah, di sini kalau kita lihat rombak alfanya 0,768. Oke, berarti melebihi Lebih. dari ambang. Oke, threshold yang ditetapkan. Oke, jadi ini secara keseluruhan ya, yang 10 ya. Secara keseluruhan bahwa item ataupun pertanyaan dari 1 sampai 10 ini memenuhi reliabilitas. Ya. Jadi pertanyaan ataupun instrumen ini betul-betul memenuhi syarat reliabilitasnya. Kenapa? Karena nilainya 0,768 melebihi 0,6. Oke ya. Semakin tinggi semakin bagus. Oke. Ya. Ini jelas ya. Oke ya. Ini secara total. Nah, ini di sini. Item total statistik, per item ini, Pertanyaan pertama 7 kayaknya 7 semua ini, cuma beda dikit aja perbedaannya, Dengan kata lain bahwa 10 pertanyaan ini memenuhi reliabilitas yang kita inginkan. Ya. Copy ini, ya. Ini kita copy dan paste di Microsoft Word untuk kita buat laporan. Sebagai contoh umpamanya ini edit, copy, kita buka Microsoft Word. Kita letakkan tengah. 1. Hasil tes instrumen. Kita di tengah. Nah, seperti ini. Jadi tabelnya, terus ininya judulnya, baru kita laporkan sekarang. Pak Dokter, boleh tanya Pak Dokter, 792 itu bedanya apa Pak Dokter? Tabel ke berapa gitu ya, tergantung nanti, ya. Menunjukkan bahwa semua hasilnya harus diinterpretasi, harus ditafsirkan dan dilaporkan seperti ini. Jadi kalau sekarang sudah ngambil mata kuliah ini penelitian, Metodologi penelitian Pak Dokter. metodologi penelitian. Ya, ada. Tiga itu aja, Dok. Iya. Ya seperti tadi itu, ambil dari Excel, masukkan ke SPSS, dianalisa, dan ini seperti ini jawabannya. Ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Kalau ini adalah mungkin 10 item. Dan melaporkan hasilnya. Jadi itu prosesnya, ya. Ini baru penggalian pertama ya, kita belum
lebih complicated lagi ya, tentang t-test, ANOVA dan sebagainya nanti. Oke ya. Makanya ini sangat penting untuk mengetahui ini. Makanya saya mulai dari awal sedikit-sedikit. Jadi kita save ini. Nah ini kita tentukan, saya masukkan ke hasil validitas instrumen. Nah, saya masukkan di kelas Yuhamka. Udah save. Jadi ketika saya tutup, saya bisa buka kembali itu tadi. Tadi di kelas Yuhamka ini, betulan kelas Yuhamka ada hasil apa tadi? Hasil Saya kasih nama apa ya tadi? reliabilitas apa ya? Ya, reliabilitas ya. Saya Hasil tes reliabilitas instrumen. Nah ya ini. Hasil reliabilitas instrumen. Ketika saya buka, nah ini kembali lagi. Sama dengan yang tadi, ketika Ibu sudah copy dan sudah di copy dan paste di ini, ya ini bisa disimpan juga sama, ya. Di file ataupun ada icon di sini, oke, save ataupun save as, ya disimpan, ya nanti bisa di ini lagi kan, ya. baik dok, terima kasih. Ya. Oke, kita copy. Sini. Di tengah. Ini tabel 2. Maupun ini kalau diurut bisa mana yang paling kecil ini. Tentukan reliabilitas instrumen 10 item dan laporkan secara